Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa, NPM 234120117. Di sini saya akan menjelaskan perilaku dalam organisasi, yaitu perilaku organisasi atau organizational behavior adalah studi tentang bagaimana individu dan kelompok bertindak dalam suatu organisasi serta bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi kinerja organisasi. Organizational behavior membantu perusahaan memahami bagaimana cara memotivasi karyawan, mengelola konflik, meningkatkan kepuasan kerja, dan menciptakan lingkungan kerja produktif. Yang kedua, tujuan perilaku organisasi, yaitu untuk memahami perilaku manusia di tempat kerja, agar perusahaan tahu bagaimana memperlakukan, mengarahkan, dan memotivasi karyawan. Selanjutnya, memprediksi perilaku. Misalnya, apakah seseorang cocok untuk posisi tertentu atau bagaimana mereka merespon perubahan. Yang ketiga, mengontrol atau mempengaruhi perilaku, yaitu untuk menciptakan budaya kerja yang positif dan saling mendukung. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kinerja individu dan organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, ada 3 tingkatan dalam studi perilaku organisasi. Yang pertama, level individu. Level individu membahas karakteristik pribadi seperti kepribadian, persepsi, sikap, motivasi, nilai, emosi, dan kemampuan. Selanjutnya ada level kelompok, yaitu membahas komunikasi, kerja tim, dinamika kelompok, kepemimpinan, kekuasaan, dan konflik antar anggota tim. Selanjutnya ada level organisasi, membahas struktur organisasi, budaya organisasi, sistem penghargaan, kebijakan, hingga perubahan organisasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dalam organisasi. Yang pertama ada faktor individu, yaitu ada kepribadian yang introvert, extrovert, atau conscientiousness. Yang kedua ada sikap dan nilai. Yang ketiga, kemampuan atau ability. Yang keempat, ada persepsi. Yang kelima, ada emosi dan kecerdasan emosional. Yang selanjutnya adalah faktor psikologis, yaitu motivasi, pembelajaran, dan persepsi terhadap pekerjaan. Selanjutnya, faktor sosial atau kelompok, pengaruh teman kerja, gaya kepemimpinan, norma kelompok, dan komunikasi. Selanjutnya ada faktor organisasi, yaitu struktur organisasi atau birokratis versus fleksibel, teknologi dan sistem kerja, kebijakan perusahaan, dan lingkungan kerja fisik. Selanjutnya ada konsep-konsep utama dalam perilaku organisasi. Yang pertama, motivasi kerja. Motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang mau bekerja. Ada motivasi intrinsik, yaitu dari dalam diri seperti kepuasan, dan ekstrinsik seperti gaji, bonus, dan reward. Teori motivasi yang terkenal dari beberapa ini yang pertama ada Maslow adalah kebutuhan dari dasar hingga aktualisasi diri. Yang dari Herzberg adalah hygiene and motivator, dan dari Maxwell and the need for achievement, affiliation, dan power. Selanjutnya ada kepuasan kerja, merupakan perasaan senang atau puas terhadap pekerjaan, yaitu dari faktor pembentuk, ada gaji, rekan kerja, atasan, beban kerja, dan lingkungan kerja. Yang ketiga ada komunikasi dalam organisasi, yaitu komunikasi efektif diperlukan untuk koordinasi, kolaborasi, dan meningkatkan dan mengurangi konflik, bisa formal atau informal. Yang keempat ada kepemimpinan. Gaya kepemimpinan mempengaruhi produktivitas tim. Contoh, gaya yang pertama adalah ada autokratis. Yang kedua ada demokratis. Yang ketiga ada laissez-faire, dan yang terakhir adalah transformasional. Selanjutnya ada konflik dan negosiasi. Konflik tidak selalu negatif.
Konflik yang dikelola dengan baik bisa meningkatkan kreativitas dan pemecahan masalah. Selanjutnya ada budaya organisasi. Budaya adalah nilai, norma, dan kebiasaan yang diyakini bersama. Budaya yang kuat meningkatkan loyalitas, keterikatan, dan kinerja. Selanjutnya, perilaku positif yang diharapkan dalam organisasi. Yang pertama ada disiplin, tanggung jawab, kerjasama atau teamwork. Yang kedua, selanjutnya ada loyalitas, inisiatif tinggi, komunikasi yang baik, dan terakhir adalah empati dan kemampuan kerja lintas budaya. Selanjutnya, tantangan perilaku dalam organisasi modern. Yang pertama ada globalisasi atau bekerja dengan budaya yang berbeda. Yang kedua ada teknologi, adalah adaptasi terhadap digitalisasi, AI, dan otomasi. Yang ketiga ada work-life balance, menjaga keseimbangan agar karyawan tidak burn out. Yang keempat ada kerja fleksibel atau hybrid, yaitu membutuhkan komunikasi dan manajemen waktu yang baik. Yang kelima ada generasi multigenerasi, seperti Gen Z, Millennial, Gen X memiliki gaya kerja yang berbeda. Dan yang terakhir adalah stres kerja dan kesehatan mental. Organisasi perlu memberikan dukungan psikologis. Selanjutnya, personality individual difference, yaitu perbedaan setiap anggota organisasi. Yang pertama ada kepribadian personality traits seperti V5, openness atau keterbukaan, ketelitian, extroversion, agreeableness, dan neuroticism. Selanjutnya ada organizational citizenship behavior atau OCB, adalah perilaku positif karyawan yang melebihi tugas formalnya, seperti membantu rekan kerja tanpa diminta, datang lebih awal, mengambil tanggung jawab ekstra, dan menjaga nama baik organisasi. Selanjutnya ada counterproductive work behavior, yaitu adalah kebalikan dari perilaku OCB, seperti datang terus-menerus, gosip berlebihan, menghambat pekerjaan orang lain, pelanggaran etika, dan penyalahgunaan fasilitas kantor. Selanjutnya ada job stress dan organizational support. Yang pertama sumber stres kerja, yang berasal dari beban kerja berlebihan, tuntutan waktu, konflik peran, kurangnya dukungan atasan, kondisi lingkungan kerja yang buruk. Cara organisasi mengurangi stres adalah dengan memberikan pelatihan, sistem dukungan psikologis, komunikasi terbuka, manajemen waktu, dan kebijakan work-life balance. Selanjutnya ada peran emosi dan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional mencakup mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri, mengenali emosi orang lain, dan membangun relasi yang sehat. Karyawan dengan kecerdasan emosional yang tinggi cenderung lebih stabil, komunikatif, dan produktif. Perubahan organisasi adalah perubahan sesuatu yang tidak bisa dihindari, seperti respon karyawan terhadap perusahaan mempengaruhi kelancaran organisasi. Tahapan reaksi karyawan terhadap perubahan yaitu ada penolakan, keraguan, eksperimen, dan penerimaan. Selanjutnya ada etika dan perilaku etis dalam organisasi, yaitu adalah kejujuran, transparansi, keadilan, tanggung jawab, kepatuhan terhadap aturan. Selanjutnya ada power dan politics dalam organisasi. Sumber kekuasaan yaitu berasal dari posisi atau jabatan, pengetahuan, jaringan relasi, informasi, dan pengaruh sosial. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa perilaku dalam organisasi merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan sebuah perusahaan atau kelompok kerja. Setiap individu membawa kepribadian, nilai, motivasi, dan emosinya sendiri, sehingga organisasi perlu memahami perbedaan tersebut agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang efektif. Hubungan antar anggota, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi, dan motivasi merupakan unsur penting yang mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku dan berkontribusi pada tujuan organisasi.
Terima kasih sudah mendengarkan dan segitu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.